Dan di tahun ketiganya malah gue udah bisa membalap income-nya general manager GM gue di perusahaan sebelumnya. Halo teman-teman di kantor lama. Boleh apa ya? kabar? Teman-temannya dihujat. Sampai ada lagunya tuh ya. Apa tuh? Zona nyaman. Jujur gue nggak tahu sih. Masa sih lu nggak tahu? Waduh. Di channel ini kita bahas apapun yang produktif seperti karir, bisnis, financial planning, parenting, relationship, hobi, dan masih banyak lagi sambil kita nongkrong santai. Siapin kopi dan tehmu karena notif nongkrong yang produktif. So, kita mulai dari sekarang. Halo teman-teman Notif, ketemu lagi dengan saya Daniel dan hari ini saya bersama teman saya. Hai, nama saya Aryo. Oke ya, kita ketemu di episode berikutnya nih ya, episode selanjutnya lah ya kita ngomongnya. Kemarin kita udah bareng Alvin, hari ini gue bareng Aryo. Ya. Nah kemarin kita udah ngomongin tentang gimana kalau misalnya kita baru fresh graduate nih. Baru lulus ya? Iya baru lulus terus bingung nih, gue mau ngapain nih ya. Seru. Gitu Gue dengerin kalian, lu sama Alvin ya, ngobrol tuh seru sih. Emang itu pasti jadi dilemanya banyak orang sih ya. Sebenarnya terjadi banget ya. Nah, hari ini kita mungkin mau bahas nih, karena hari ini gue kebetulan sama Aryo. Ya, Aryo ini punya pengalaman yang luar biasa banget. Biasa pasti, aja, biasa di luar. Biasa di luar ya. Pasti pernah ngalamin dong Yo, kayak yang tadi lu bilang tuh, waktu baru lulus bingung nih gue mau ngapain. Pasti ya. Nah kalau lu sendiri nih Yo, waktu di titik itu sampai hari ini nih, waktu itu gimana Yo? Boleh cerita gak? Iya. Jadi gue mungkin cerita sedikit ya, background gue ini, gue adalah lulusan dari ilmu komunikasi di sebuah universitas negeri di Bandung. Nah, gue nggak sebut ya. Tapi ketahuan tuh ketahuan. kayaknya. Nah, pada saat gue lulus itu yang banyaknya dilalui ya, pada umumnya adalah mencari pekerjaan gitu. Instead of bisnis, nggak kayak sekarang lah ya. Mungkin sekarang banyak yang dari lulus terus bikin usaha sendiri. Tapi di saat gue lulus dulu, yang umum dilakukan adalah pasti cari kerja gitu. Dan pasti patokannya adalah perusahaan yang bagus, yang besar, multinasional company, gitu ya. Gitu ya. Dan waktu itu ngetrennya juga adalah posisi yang namanya manajemen trainee. Iya. Nah, jadi dan kebetulan gue apply di salah satu perusahaan di posisi tersebut, dan gue menjalankan profesi ini, menjalankan manajemen trainee ini untuk menjadi calon leadernya lah di perusahaan tersebut gitu. Dan itu gue jalanin selama 8 tahun. Wah, luar biasa ya. Nggak pindah kantor ya. Nggak pindah kantor? Jarang banget ya. Biasanya kan orang mungkin berapa tahun pindah. Tapi di gue pada saat itu gue nggak pindah. Selama 8 tahun itu gue belajar sebagai karyawan dan akhirnya gue memutuskan untuk resign dan untuk coba bisnis. Wah, stop sampai situ dulu nih Yo. Ini menarik ya teman-teman, ini menarik loh ya. Karena 8 tahun di pekerjaan dan perusahaan yang sama. Nah ini hal yang menarik yang tadi makanya gue bilang ini pengalamannya luar biasa teman-teman ya. Jadi ini jarang tapi maksudnya pasti ada sesuatu yang bikin Aryo bisa stay selama 8 tahun dan terus di perusahaan itu Yo. Nah kalau lu sendiri waktu selama 8 tahun nih kita ngomong nih. Pasti kan ada semacam apa ya dunia karyawan lah gitu ya. Nah apa yang maksudnya ketika lu dulu bekerja selama 8 tahun apa sih yang lu rasain sampai akhirnya tadi lu cerita mungkin nanti juga boleh dilanjut pas lu cerita akhirnya gue memutuskan untuk bisnis deh gitu. Itu gimana waktu 8 tahun itu? Jujur ya waktu itu kan kita waktu lulus kan belum punya penghasilan kan dan pasti mencari penghasilan yang aman dulu gitu kan. Nah manajemen trainee itu salah satu posisi yang bisa dikatakan aman gitu ya, income-nya cukup besar dibandingkan jalur staff biasa gitu ya. Karena kita misalnya langsung diterjunkan sebagai supervisor atau manager, dari penghasilan udah oke lah startnya gitu. Dan ya udah namanya MT biasanya udah punya jenjang karir yang jelas kan gitu. Nah, situlah mungkin gue excited gitu ya dari awal tuh sampai akhirnya 8 tahun gue jalankan. Enaknya apa sih kalau gue langsung coba pro kontranya aja kan boleh. Kalau di perusahaan tuh enaknya ya
yang pasti income-nya stabil ya. Kita tahu setiap tiap bulan tanggal sekian screen gitu masuk langsung cek rekening ya. Langsung ayo kita ke jalan kemana hari ini gitu. Langsung makanannya ke mana restoran. Beda ya kan. Jadi tiap tanggal tuh udah pastilah ada income yang masuk. Terus di dunia pekerjaan ya, karyawan itu gue belajar kayak professional attitude sih. Maksudnya mungkin gimana caranya kita melakukan meeting gitu kan, atau email-emailan yang formal, etika bisnis lah ya gitu etika pekerjaan, koordinasi dengan divisi lain, belajar banyak hal lah gitu. Negosiasi sama klien mungkin? Iya. Perusahaan manapun, bisnis apapun, pasti ujung-ujungnya jualan dong. Yes, ya pasti kan? dong. Mau apa? Misalnya kopi, ujung-ujungnya jualan. Ya kan? Facebook aja jualan. Facebook jualan gitu kan. Semua jadi mau lini apapun pasti ada jualannya. Jadi kita harus belajar juga proses bisnis itu gitu kan. Nah itu adanya di karyawan gitu. Kemudian yang enaknya lagi itu kita belajar bagaimana sebuah bisnis itu berjalan ya? Semuanya ya, baik itu jadi walaupun gue di divisinya marketing atau sales ya, gue belajar presentasi gitu ya, gue bikin negosiasi, pokoknya how to close the deal gitu ya untuk perusahaan supaya dapat revenue. Tapi gue belajar juga finance, gue belajar bikin invoice, bikin report juga. Iya, operasional gue juga harus tahu ya gimana. Ya kan apa yang gue jual harus gue tahu dong. Operasionalnya bagaimana gitu. Nggak cuma jualan doang gitu. Iya, itu kan lu cuma kayak jualan spek doang dong. Kalau lu nggak tahu operasionalnya kayak gimana gitu kan. Terjun ke lapangan juga. Bahkan gue belajar HRD juga, rekrutmen juga gitu. Merekrut juga. Iya, itu jadi belajar banyak banget. Itu yang mungkin menurut gue, makanya gue cukup stay lama ya, 8 tahun tuh karena gue belajar banyak hal di situ. Iya. Selain tadi ya income-nya udah stabil lah gitu kan. Yes. Dan naik ya. Ada THR ya kan. Kalau stabil doang kayaknya nggak 8 tahun ya. Nah, tapi bagus nih poinnya mengenai income tadi ya. Kenaikannya tuh, nah ini gue mungkin sekalian ngomongin kekurangannya lah ya. Kekurangannya adalah income lu kan ketebak gitu, naiknya berapa gitu kan. Misalkan naiknya setiap tahun, let's say gitu ya, 10% gitu ya, biar gampang ya. Misalnya gaji 5 juta, tahun depan berarti kan 5,5 gitu kan. Tiap tahun lu akan bisa ngitung kan kenaikan lu berapa. Itu mungkin kekurangannya ya. Tapi kalau lu senangnya stabil sih nggak apa-apa. Pas awal-awal gue senang, tapi setelah 8 tahun itu kan kok gini-gini aja ya kenaikan income-nya gitu kan. Terus yang berikutnya adalah dinamika, mungkin ada namanya istilahnya tanda kutip office politics juga sih. Nah ini yang menarik nih ya. Politik kantor. Tapi bukan politik di dunia politik caleg-caleg gitu. Iya bukan. Ya belum nyampe situ ya. Belum. Office politics tuh artinya ya kadang kita bisa senggol-senggolan sama teman sekantor gitu ya. Bukan berarti di kantor gua nyenggol-nyenggol gitu. Karena mungkin udah hierarkinya perusahaan tuh kan kayak piramida kan ya, top manajemennya makin kecil. Jadi artinya kalau lu mau istilahnya naik pangkat, bersaing. Ya, misalnya pangkatnya cuma 1, tapi staff yang sejajar sama kita ada 5 gitu kan. Ya dari 5 ini harus berebut untuk 1 ini kan. Terus belum lagi 4 lagi baper dong gitu kan kalau nggak dapet kan. Apalagi misalnya yang nggak dapet itu kerjanya lebih lama. Udah tahu ya, lu kayaknya punya pengalaman. Tapi lu kan juga karyawan juga ya nilai awalnya kan? Iya. Juga, ya gue juga dulu sempat menjadi seorang karyawan juga sih. Ya sama kayak tadi yang lu bilang juga sih. Memang politik kantor, ya menurut gue politik kantor itu salah satu yang bikin gue kayak waduh nih gitu. Jadi kayak waduh, kok gue nggak nyaman ya? Iya. Nah itu yang bikin gue kayak wah gila banget nih kalau begini. Nggak sehat ya lama-lama ya, karena kan gini, ada gesekan-gesekan. karena kalau gue melihat, untungnya gue belum mengikuti. Gue melihat ada orang yang dalam tanda kutip bermuka 2. Oh iya, banyak. Ya, pasti. Jadi kayak dia ke bosnya baik banget. Gitu. Iya bos ini gitu ya. Nanti kerjaannya ya biasa aja. Terus habis itu yang lebih parah yang ngomong di belakangnya tuh beda lagi. Itu sih yang bikin, dan ya itu mau nggak mau kan itu apa ya, mau nggak mau ya lo harus lakuin lah kalau lo mau naik. Karena kan lo mesti cari impresi baik kan sama bos lo. Gitu, itu wah gila banget sih itu. Oh sama ini sih, setelah 8 tahun gue jadi karyawan ya, waktu lo sih udah kesita sih, udah pasti.
Oh, dari jam Senin 9 sampai Jumat, ya kan, 9 to 5. Belum lagi kalau di gua ya, biasanya gua mungkin pulang sore, tapi nanti sampai rumah buka laptop lagi. Wah, email-emailan lagi apa segala macam. Jadi ya waktu kesita dan biasanya udah di weekend itu udah istilahnya burn out kali ya. Weekend tuh either lu ternyata ada acara keluarga gitu kan, atau lu benar-benar malas-malasan aja gitu kan. Jadi udah terus tiba-tiba ada Senin lagi. Nah itu sih namanya karyawan tuh biasanya I hate Monday gitu kan. Begitu minggu malam tuh udah aduh besok aduh malas gitu kan. Aduh waktu gitu ya. udah kesita sih gitu. Itu udah fix banget. Jadi kayak kesannya kita tuh kalau bekerja ya kita membayarnya dengan waktu gitu. Ya, kita tukerin waktu kita ya. Nah, yang menariknya ya sebenarnya kita bisa lihat juga berapa sih harga kita per jamnya. Waktu kita jadi karyawan loh. Dihitung ya? Hitung aja. Misalnya gaji lu 5 juta, let's say. 5 juta. Lu bagi aja seminggu tuh berarti lu dibayar berapa? 5 hari ya berarti bagi 4 ya. Misalnya berarti seminggu 1,25 juta. Oh iya benar. Berarti kurang lebih per harinya lu ya berapa tuh? Nggak nyampe 300.000 ya? Iya. Per jam lu berarti berapa? Per jam lu kerja? Let's say 8. Bisa jadi cuma 20.000, belasan ribu. Something. Nah gitu loh. Gue baru kayak waduh. Gue dihargain sejam itu gue cuma belasan ribu atau 20.000. Itu kayak wah gila sih ya. Kayaknya kok ya itu sih maksudnya waktu yang sayang banget sih kalau bukan berarti karyawan jelek ya. Oh iya tentu dong. Gue 8 tahun tuh gue belajar banyak hal. Ya pastinya ya. Pasti selama 8 tahun itu yang tadi lu cerita ya sampai ada di titik ini pun nggak mungkin ada kalau lu nggak 8 tahun jadi karyawan. Setuju gak? Ya setuju. Setuju ya bener ya. Nah kalau gitu next nih. Kan tadi lu cerita waktu 8 tahun gimana terus juga tadi ada kekurangannya. Nah akhirnya nih akhirnya lu memutuskan untuk oke deh. Gue mau coba terjun menjadi bisnis, gitu. Mulai bisnis. Mungkin yang salah satu, gue lumayan suka baca buku ya, gitu. Suka baca buku atau ikut kayak seminar-seminar gitu untuk pengembangan diri gitu. Yang lu pernah baca bukunya Robert Kiyosaki? Oh pernah. Robert Itu salah satu buku yang gue baca sampai habis. Iya. Salah lainnya belum tuh gue baca habis. Ya dia terkenal kan Rich Dad Poor Dad gitu kan. Nah, tapi yang menarik yang mungkin yang mau gue bahas di sini adalah cash flow quadrant. Ya. Cash flow quadrant itu intinya ada 4 ya tipe kita mencapai kebebasan keuangan lah istilahnya atau mencapai kekayaan. Kuadran pertama adalah employee atau karyawan. Ya kan. Yang kedua adalah self employee atau pebisnis gitu ya atau profesional gitu ya. Yang kuadran ketiga itu adalah business owner. Nah, yang kuadran keempat adalah investor ya. Nah, gue sadar bahwa gue masih di kuadran pertama tuh gitu, di mana ya tadi waktu kita habis ya income kita udah ketara lah gitu. Nah, dari situlah gue pengen loncat ke ya paling nggak ke kuadran 2 dulu deh gitu, yaitu si self-employee ya atau bekerja sendiri atau entrepreneurship lah gitu istilahnya sekarang kan. Tuh. Mulai startup kalau anak zaman sekarang. Nah, akhirnya maksudnya gini itu kan berarti lu dapat suatu pencerahan ya dari selain gue rasa nggak cuma baca buku itu, tapi berarti baca buku itu yang salah satu yang bikin lu kayak melek nih. Wah, gila gue nggak bisa nih di kuadran employee terus. Gitu ya. Nah, akhirnya apa yang bikin bener-bener ya udah deh gue coba deh. Atau step apa yang pertama kali lu lakuin akhirnya lu langsung kah? Banting setir atau gimana? Kan kalau di gua, ya pasti gua ngumpulin tabungan dulu sih. Gua ngumpulin tabungan dulu. Tapi intinya gua udah yakin nih gua mau bisnis. Udah gitu. Yakin ya itu kuncinya udah yakin. Yakin dulu gitu ya. Belajar ya pasti belajar dulu apa sih bisnis tuh yang bagus gitu. Ya udah gua setelah itu gua resign. Tapi namanya bisnis tuh emang ternyata nggak mudah gitu. Gue coba beberapa bisnis sih. Gue coba beberapa bisnis. Bisnis apa aja tuh ya? Pertama mungkin yang paling simple waktu itu gue coba adalah jualan online dulu. Jualan online ya misalnya kayak di marketplace gitu ya. Nah, kan sekarang kan udah lumayan gampang ya. Hijau, oranye, biru. Jangan dong. Yang habis itu IPO. Habis IPO. Habis itu turun. Enggak ya, maksudnya perusahaan lain. Kita nggak ngomong marketplace, perusahaan lain. Ada banyak. Ada warnanya macam-macam. Nah, tapi intinya kan sekarang gampang gitu loh kita mau jualan gitu ya. Itu gue coba, tapi ternyata persaingan juga lumayan. Ya kita jual apa sih sekarang yang unik banget, pasti ada persaingannya lah gitu. Apalagi di online, tinggal search aja gitu. Gue mau jual
MOOC ini gitu kan. Ternyata MOOC ada banyak banget gitu kan. Harganya juga mirip-mirip, ya udah gitu kan. Bisnis yang lain yang gue mau coba adalah franchise F&B. Wah, ini nih bisnis makanan, kekinian nih. minuman itu kan. Apa ya? Boba? Banyak. Ya boba juga kan salah satu yang. Nah, gue coba karena kan itu udah ada sistemnya kan ya di franchise itu kan. Artinya kita tinggal beli, tinggal nyewa tempat, mungkin udah running gitu. Gue nggak terlalu pusing. Tapi kendalanya adalah waktu itu pertama modalnya lumayan gede kan. Iya, belinya dulu, beli franchise-nya dulu, sewa tempat. Nah, itu sewa tempat tuh ternyata susah banget loh. Selain susah, mahal gitu ya kan? Udah nih bagus. Gua mahal. Harus 2 tahun lagi kan gitu. 2 tahun berapa? Sekian ratus juta gitu sewa tempatnya. Masya Allah. Ya, aduh, untungnya belum kelihatan. Iya gitu kan, modal awal udah. Aduh, itu bisnis yang kedua yang gue coba. Bisnis yang ketiga, gue coba jasa deh. Tadi kan bisnis barang. Sekarang gue coba bisnis jasa bareng temen-temen nih gitu ya. Brainstorming ya, kita sama-sama udah kenal segala macam. Tapi juga nggak gampang karena misalnya karena waktu itu gue banyak kepala kali ya, jadi wah kebanyakan brainstormingnya, akhirnya ujung-ujungnya nggak ketemu decision yang mateng gitu, akhirnya juga bubar jalan juga gitu. Sampai akhirnya gue ya udah nemuin bisnis yang gue jalanin sekarang gitu. Akhirnya disinilah gue baru mantep dan emang sih lebih gue bersyukur gue udah coba gitu untuk loncat dari kuadran 1 employee itu ke self-employee ini sih. Ya? Oke, berarti ada prosesnya juga tuh ya. Jadi memang ketika kita mau switching kuadran ya benar ya, switching kuadran ya, itu yang gue juga pernah rasain sih waktu itu. Kalau mungkin boleh cerita sedikit, waktu dulu gue di karyawan kan kebetulan juga dulu gue ada ikut suatu program. Sampai di titik sebenarnya nih, kalau waktu dulu ya, kita nggak dulu amat sih, abad lalu ya. Nggak dulu banget sih ya, kok kayaknya dulu lama banget ya. Kalau gue dulu berpikirnya, wah ini udah enak nih, sama kayak tadi lu ya. Udah enak nih, gue udah diterima di perusahaan multinational company. Terus kemudian, wah ini karirnya. Nah tapi ada satu hal yang dulu gue lakukan ya kalau gue nih. Dulu gue survei. Oke. Ya, gue survei ke senior di tempat gue waktu itu bekerja. Jadi gue survei, gue tanya, Bapak udah berapa lama? Terus ya menggali gitu ya. Udah berapa lama berkarir, mulainya dari apa, terus gimana berapa tahun bisa naik jabatan dan lain sebagainya. Gitu ya. Wah di titik itu gue melihat bahwa lumayan juga ya. Maksudnya artinya lumayan waktu itu. Maksudnya dari segi mereka misalnya nih ada yang 10 tahun, udah ada titik manager gitu ya. Not bad. Yang tadi lu bilang ya, sebenarnya jadi karyawan not bad juga ya. Lama juga ya. Lama ya. Tapi maksudnya waktu itu waktu itu gue melihatnya lumayan ya. Sampai ada di titik gue ketemu yang tadi disadarkan lah sama temen gue, dan akhirnya gila ternyata di luar sana itu peluang lebih banyak ya. Peluang lebih banyak dan akhirnya memutuskan untuk switching. Dan memang yang tadi lu cerita juga nggak gampang juga ya untuk bisa kita switching. Bener nggak sih? Gue jadi keinget sih ya, mungkin karena kita kerja karyawan tuh zona nyaman juga ya sebenarnya. Maksudnya apalagi kalau perusahaannya emang udah oke kan gitu, income-nya udah jelas segala macem, karirnya udah jelas juga. Tapi keinget juga nggak sih soal quotes yang nggak ada yang bertumbuh di dalam zona nyaman. Nothing grows in a comfort zone gitu. Jadi kalau emang lu mau bertumbuh, lu pasti nggak nyaman sih gitu ya. Entah itu tanaman lah ya, ininya apa. Sampai ada lagunya tuh ya. Apa tuh? Zona nyaman. Jujur gua nggak tahu sih. Masa sih lu nggak tahu? Waduh. Coba nanti di Google dulu ya. Iya. Terus apa nih? Apa lagi? Ya, tadi kan itu. Balik lagi deh, kita balik lagi ke lu udah mulai akhirnya memutuskan untuk bisnis. Ya kan? Nah, kalau gitu kan tadi lu udah cerita tentang tantangannya juga nih Yo. Ya kan? Apa sih sebenarnya maksudnya ketika lu mulai bisnis yang misalnya nih ada Gen Z yang mau mulai bisnis juga. Ada gak sih maksudnya yang perlu kita pikirin, apa yang kita perlu lakuin gitu selain tadi perlu niat ya kan? Terus ya mesti ada modal ya. Iya. Gitu. Selain itu ada apa lagi gak sih Yo? Nah, jadi dari mengalami berbagai kegagalan itu ya, kegagalan di beberapa bisnis sebelumnya, gue mungkin mau recap dulu sih enaknya apa sih yang setelah gue laluin di karyawan, di bisnis yang gue coba jalanin ya. Pertama adalah percepatan income sih.
Percepatan income tuh beda ketika ya kalau tadi di karyawan kan lu bisa hitung ya misalkan kenaikan gaji maksimal sekian atau kalau naik pangkat ya oke lah gitu. Tapi ketika lu bisnis percepatan income tuh bisa naik 2 kali lipat gitu ya, bisa 50% dan sebagainya. Jadi income tuh bisa jauh lebih cepat lah gitu. Kalau yang udah gue alamin ya gitu, yang gue alamin setelah gue coba berbagai bisnis dan akhirnya terjun di bisnis ini ngalamin percepatan income gitu. Jadi buat perbandingan aja, ketika gua penghasilan bulanan gua terakhir di karyawan, setelah 8 tahun? Iya, itu bisa gua dapetin waktu gua berbisnis 2 tahun. Wow, udah sama. Dan di tahun ketiganya malah gua udah bisa membalap income-nya general manager GM gue di perusahaan sebelumnya. Halo teman-teman, teman-teman di kantor lama. Boleh apa ya? Kabar? Teman-temannya dihujat. Flexing dulu sedikit. Tapi nggak gampang. Bisnis kan nggak gampang. Tapi itu sih salah satunya percepatan income. Yang kedua adalah fleksibilitas waktu. Ya, jadi namanya bisnis sendiri, kita punya kebebasan waktu. Artinya kita bisa gunakan waktu-waktu yang mungkin waktu produktifnya kita beda-beda nih. Ada yang mungkin produktifnya di malam atau di pagi gitu. Atau kita mau olahraga juga. Olahraga tuh sesuatu yang produktif juga loh. Baca buku gitu kan. Ngembangin diri kan gitu. Jadi waktu kita tuh jauh lebih berkualitas lah gitu. Lebih bisa ngatur sendiri ya. Bener. Kalau dulu kan harus jam 9, jam 5 udah pokoknya lu nggak bisa ngapain. Waktu lu tuh kayak udah istilahnya tanda kutip ya, udah dikontrol gitu, waktu lu harus ini. Kalau sekarang kita bebas, kalau emang lagi pengen sama family time ya, sama keluarga, intinya kita moodnya akan lebih enak sih gitu ya, moodnya karena ya artinya nanti kita produktivitasnya juga lebih tinggi gitu ya. Karena kita melakukan apa yang kita mau nih. Kita lagi pengen belajar ya belajar gitu kan. Kita lagi pengen istirahat, pengen olahraga gitu. Fleksibilitas waktu. Tapi tetap produktif ya. Tetap produktif. Itu untuk menunjang gitu kan. Bukan berarti jadinya aduh istirahat dulu lah gitu ya. Enggak ya, bukan. ya. Tetap kerja keras harus tetap gitu. Jangan kita gunain waktu bebas ini untuk rebahan aja gitu. Kebanyakan rebahan gitu, kebanyakan streaming gitu. TikTokan. Tapi TikTokan enggak salah. TikTokan kalau jadi konten kreator influencer enggak apa-apa. Iya, jadi produktif ya. Jadi income gede juga. Iya, kan, itu gitu. dia, benar. Nah, tapi mungkin tadi pertanyaan lu ya, saran gitu ya untuk kalau misalkan mau coba jalanin bisnis. Tapi menurut gue saranin ya untuk coba bekerja dulu juga sih, gitu ya. Di perusahaan yang emang akan memberikan lu skill gitu ya. Entah itu skill, entah itu koneksi gitu ya, entah itu insight baru dan apapun lah gitu yang bisa menunjang diri lu untuk lebih hebat lagi gitu, yang bisa lu pakai gitu dalam kehidupan lainnya, misalnya nanti berbisnis dan sebagainya. Jadi tetap harus belajar itu dulu, karena di dunia bisnis yang sebenarnya ya kita bisa belajar waktu kita menjadi karyawan, tapi udah mulai sambil nyoba-nyoba bisnis kalau bisa gitu. Jadi lu nyimbangin deh itu waktunya. Pasti lu sebagai karyawan waktunya akan habis di situ, tapi di waktu-waktu senggang mungkin malam gitu ya mulai coba bisnis gitu. Oke, nah ini berarti kan ada orang yang mau mulai bisnis nih, dia udah mulai bisnis. Nah ketemu tantangan yang tadi lu lewatin nih, kan gak semua orang misalnya udah, kalau lu kan tadi udah mulai bisnis F&B, franchise, jasa, bahkan ada yang kumpul sama teman, ya kan itu kan tantangannya luar biasa banget tuh. Ya. Dan menurut gua, wow itu denger ceritanya, ini kalau cerita kan temen-temen kayaknya iya gitu ya. Tapi kalau dijalin percayalah. Berdarah-darah, nangis juga. Itu dia kan kalau tadi Arya cerita kayak santai banget ya. Nah tapi kan di satu sisi itu kan bikin lu tadinya seorang karyawan memulai bisnis, bukan yang langsung cuan, bukan yang langsung wah bisnisnya growth, tapi malah gagal lagi. Nah akhirnya apa sih? Nah ini kan juga banyak nih gue ketemu teman-teman yang dulu kerja, terus habis itu pindah. Gue mau bisnis apalagi sempet ada kayak zaman dimana kayak wah kita mesti bisnis nih, kita mesti gitu ya. Ada ya zaman kita tuh kan dulu bisnis yuk, ayo bisnis yuk. Ya kan kita ngalamin ya. Kesannya gampang juga gitu ya. Bisnis bareng ya. Akhirnya udah ninggalin pekerjaannya nih. Bisnis gagal, collapse. Iya, collapse. Ujung-ujungnya balik lagi kerja lagi. Zona nyaman lagi. Zona nyaman. Dia bilang bisnis bukan jalan gua gitu ya. Nah,
tapi kan lu tetap bertahan gitu sampai akhirnya lu menemukan bisnis yang cocok dan sampai hari ini yang tadi lu bilang percepatan income dan segala macam. Apa sih yang bikin lu bisa bertahan sampai hari ini lu lewatin banyak tantangan? Jadi gue belajar banyak sih di bisnis yang sekarang ini. Kebetulan memang mungkin paling penting adalah punya role model ya, punya mentor, istilahnya mungkin mentor gitu ya. Sama kayak waktu di pekerjaan kan kita, mentor kita atau role model kita pasti mungkin superior kita ya, misalnya supervisor kita, manajer kita, GM kita lah, atau CEO kita lah, itu yang jadi mentor kita. Di bisnis juga sebenarnya gitu, jangan sampai lu clueless, lu sendirian, kayak lu mengarungi samudra yang luas ini gitu kan, tanpa adanya yang membantu mercusuar lah gitu kan. Gitu harus punya mentor sih, supaya, dan mirip, misalkan gini, waktu di kantor, lu bisa lihat masa depan lu, 5 tahun ke depan di kantor itu dari mana? Dari superior lu. Yang tadi lu bilang kan, lu wawancara petinggi-petinggi lu, wawancara lu berapa lama di sini. Nah sama, masa depan lu bisa kelihatan, ya lu tinggal lihat bos lu aja, gitu kan. Enak nggak pekerjaannya dia? Kehidupannya. Kualitas kehidupan pribadinya gimana? Kualitas kehidupannya. Kadang-kadang kan terlalu menghambakan pekerjaan gitu, lupa sama kualitas hidupnya. Keluarganya dia gimana, gitu kan. Terus yang ketiga, income-nya gimana? Gitu. Kalau ternyata nggak oke, gitu kan, lu lihat bos lu ternyata nggak oke, ya lu harus siap-siap juga dong, gitu kan, siap-siapnya ya coba bisnis kayak atau mungkin loncat ke perusahaan lain juga nggak apa-apa, gitu. Jadi, nah sama di pekerjaan, di bisnis, ya lu harus cari mentor yang emang udah sukses juga nih, yang mungkin bisnisnya sama, ya kan, dia udah jalanin duluan, ya udah lu tinggal stick sama mentor itu, role model itu, ya gue percaya sih dengan siapa kita bergaul yang erat, ya kita akan ngikut sama dia juga gitu. Artinya ya suksesnya sama gitu kan dan sebagainya gitu. Jadi find the right mentor sih. Find the right mentor. Jadi salah satu yang bikin lu bertahan sampai hari ini tuh ya lu ketemu mentor yang tepat gitu ya. Iya, kalau enggak ya mungkin kayak tadi kan, wah gue gagal nih, udahlah gue kerja lagi aja udah paling enak. Nyaman tinggal ngelamar, terima dapat gaji. Ya udah deh kerja dapat gaji, dapat gaji gitu ya. Tapi ya nanti sampai kapan ujung-ujungnya? Apakah lu pensiun akan menjadi karyawan seumur hidup? Apakah itu hidup yang kita inginkan gitu ya? Iya. Apakah dan ketika lu pensiun, apakah lu siap nggak bekerja gitu kan? Ini mungkin sekalian saran ya. Kenapa kita harus berbisnis? Karena ujung-ujungnya kita akan pensiun loh, gitu kan. Entah itu di usia 55 tahun yang paling standar atau mau 60. Siap pensiun muda juga banyak sekarang kan yang mau pensiun muda. Nah, itu kan artinya dia udah harus punya investasi yang gede, tabungan yang gede, atau bisnisnya udah jalan gitu kan, punya income dari bisnis gitu kan. Jadi ujung-ujungnya dari kerjaan ini lu pensiun gimana gitu kan? Lu punya kesiapan apa nanti waktu pensiun? Ketika kan? pensiun, makanya sebaiknya sedini mungkin ya belajar bisnis dari sekarang gitu. Jadi kalau udah gagal, lu tahu, lu siap, daripada nanti pensiun lu coba bisnis terus gagal, udah kelar kan? Ya kan? Menarik ya. Jadi itu ya teman-teman ya. Ini bagus nih. Ini gue juga baru menyadari ya teman-teman ya. Ya balik lagi ya, Tio ya. Bekerja sebagai karyawan tuh bukan hal yang buruk. Bukan, malah bagus ya. Tadi Aryo cerita, justru kalau Aryo gua nggak 8 tahun kerja nih, ya gua belum tentu ya. Gua rasa itu ilmu yang lu terapin juga ketika lu mulai bisnis, benar nggak sih? Banget. Profesionalisme yang tadi negosiasi gitu, bikin presentasi dan lain sebagainya. Gitu. Tapi itu ya tadi ya. Berpikirlah ketika kita waktunya selesai bekerja sebagai karyawan gitu ya. Apa yang akan kita lakukan? Kalau ujung-ujungnya bisnis gitu ya. Terus gimana ya? Kaget gak ya gitu ya? Ini menarik nih ya. Dan yang paling penting adalah berarti yang bikin lu sampai hari ini terus bertahan mentor ya. Mentor yang tepat ya. Role model sih. Role model ya teman-teman ya. Ada orangnya ya gitu ya. Oke, nah kalau gitu nih Yo, mungkin untuk penutup nih. Ada gak yang lu mau sampaikan kepada Gen Z ketika mereka mau switching atau ya melihat video lu nih? Apa yang mau lu sampaikan? Mungkin menekankan lagi aja sih gitu ya, bahwa bisnis tuh oke kan gitu. Mungkin di Gen Z juga udah banyak sekarang bisnis-bisnis yang kreatif ya, mungkin jadi influencer dan sebagainya, itu oke. Tapi jangan lupa bahwa kita juga penting belajar di dunia pekerjaan tuh, kita belajar profesionalisme sih gitu kan. Attitude yang baik gitu kan. Kadang-kadang kita kalau udah dagang doang gitu kan, attitude-nya yang penting cuan doang ya gitu kan.
profesionalismenya harus ada juga sih gitu. Terus ya udah kita lakukan coba bisnis gitu, dan gagal itu nggak apa-apa banget. Justru dari masa muda ketika usia lu masih 20-an, lu banyak bisnis, itu bagus gitu. Harus coba ya. Harus coba. Jangan tertutup sama kesempatan ya. Iya. Karena ya guru adalah pengalaman adalah guru yang paling bagus gitu kan. Karena lu belajar sendiri, lu nggak akan ngulangin hal yang sama. Yes. Jangan sampai lu nyesel kelamaan bekerja gitu ya sampai pensiun, dan lu end up nggak ngerti caranya bisnis gitu kan. Karena belum pernah nyoba sama sekali. Gitu. Dan yang tadi sih, ketika lu coba bisnis, lu harus punya stick sama mentor gitu. Mentor itu sebenarnya nggak cuma orang ya, tapi bisa juga kan lu belajar dari yang lu nggak kenal. Ya mungkin waktu itu sama Alvin juga sempet bahas ya gitu. Ya bisa dari buku siapa gitu atau YouTuber siapa gitu. Itu sih. Jadi tapi mentor balik lagi kayak yang kalian bahas itu penting banget. Find the right mentor ya. Yeah. Oke, wah seru banget ya teman-teman Notif ya. Wah kalau kita lanjut ini panjang banget nih dan mungkin nggak cukup durasi. Gue belum nanya-nanya lu juga nih kenapa lu coba ini bisnis, tapi di lain kali kan. Yes, nanti next episode ya. Tapi karena durasi gitu ya. Asik. Dan ya biar videonya panjang yuk. Pengen ngopi lagian gue juga nih. Oh gitu ya, oke lah kalau gitu kita sampai di sini aja. Mungkin teman-teman yang masih mau lanjut atau mau kepo atau mau tanya-tanya boleh ya. Nanti di deskripsi kita akan sertakan IG ya mungkin ya, IG kontak-kontak kita. Ya boleh banget tanya lagi ke Aryo, bilang, "Yo, gue juga udah 10 tahun kerja, gue mesti gimana gitu." Boleh banget ya teman-teman ya. Atau tanya sama saya. Tanya Daniel juga boleh dong. Boleh, tanya apa juga boleh kalau sama saya ya teman-teman. Nggak penting juga boleh gitu. Kayak bercanda ya. Oke ya kalau gitu mungkin kita udah sampai sini aja dan teman-teman jangan lupa apa Yo? Tongkrongin notif selanjutnya. Ya, yuk kita habisin dulu kopinya ya. Cheers.